Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema waktu paling tepat untuk mengajak mantan kembali agar ia tidak menolakmu lagi, karena ia sudah menunggu-nunggu kamu datang kepadanya. Nah, kita sudah mencoba ya, saat perpisahan itu terjadi, kita mengejar-ngejar mantan. Kita memohon, kita meminta agar dia bersedia menerima kita kembali ya. Dan hasilnya seperti apa yang kita rasakan hari ini, mantan menolak kita. Mantan merasa tidak memerlukan kita lagi, tidak butuh kepada kita. Dan mantan tidak mencintai kita. Ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita terus mengejar-ngejar dia dan hasilnya juga akan begitu-begitu saja? Ya, mungkin sudah ada yang memohon kepada mantan 3-4 kali dalam waktu 3-4 bulan. Jadi sebulan sekali meminta agar mantan kembali dan jawabannya tetap sama. Mantan menolak kita, mantan tidak membutuhkan kita lagi, mungkin karena dia membenci kita, mungkin karena dia kecewa kepada kita, mungkin dia sudah kehilangan rasa cintanya kepada kita. Nah, sekarang kapan waktu terbaik ya mengajak mantan kembali agar dia tidak menolak kita lagi, bahkan dia sudah nunggu-nunggu kapan kita datang kepada dia. Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, jadi kapan waktunya? Sebelum kita masuk ke waktu yang paling tepat, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak doa kita terlebih dahulu, memperkuat pengaruh doa-doa kita kepada mantan, memperkuat pengaruh amalan-amalan kita kepada diri mantan. Ya. Nah, jadi ketika kita berdoa, waktu berjalan ya. Nah, seiring perjalanan waktu itu pengaruh doa kita akan mulai meresap ke dalam diri mantan. Ya. Di samping itu juga manfaatnya, kalau dia marah, kalau dia kecewa dan seterusnya, nah waktu itu akan membantu sekali untuk meredakan kemarahan, kekecewaannya kepada kita. Jadi perbanyak dulu doa-doa kita. Kalau kita memilih mengerjakan amalan, maka amalannya itu harus dimatangkan terlebih dahulu ya. Baik amalan yang dikerjakan jarak jauh ya. Jadi kita mengirimkan doa kepada mantan, atau amalan-amalan yang berguna ketika nanti kita ketemu mantan dan dia tidak menolak kita lagi ya. Nah, jadi itu yang pertama. Matangkan dulu doanya, matangkan dulu amaliyahnya. Kemudian yang kedua ya, ini yang paling penting. Ketika kita belum punya apa-apa, mantan kan menolak kita ya. Nah, maka waktu perpisahan ini kita isi
untuk agar kita menjadi seseorang ya yang dibutuhkan oleh mantan. Apa yang mantan butuhkan, apa yang mantan inginkan, dan kita miliki itu. Ya, selama bersama kita, mantan ini selalu cerita tentang mobil-mobil yang bagus ya. Mobil-mobil yang harganya mungkin ratusan juta begitu ya. Nah, ketika kita belum punya apa-apa, nah maka jawabannya ketika kita ngajak kembali, tentu mantan akan menolak kita. Ketika kita sudah memiliki apa yang diidam-idamkan oleh mantan, ya, maka ketika kita mengajak kembali, dia akan langsung memikirkan, ya, ini rugi kalau sampai tidak kembali kepada kita, karena kita yang sekarang berbeda kan dengan kita yang masih bersama dengan dia dulu. Kita yang sekarang yang ketemu dengan mantan itu adalah kita yang sukses, memiliki apapun yang diinginkan, diidam-idamkan oleh semua orang. Nah, mantan akan langsung memikirkan kita. Tentu rugi kalau sampai tidak kembali kepada kita, karena semua orang juga menginginkan untuk menjadi pasangan kita. Diperkuat oleh doa-doa kita, nah maka pada waktu itulah saat kita menyampaikan keinginan kita untuk kembali bersama lagi, mantan akan menyambutnya dengan bahagia, bahkan mungkin dia sudah menunggu-nunggu kapan waktunya kita datang kepada dia. Nah, jadi kuncinya apa? Ketika perpisahan ini kita punya begitu banyak waktu sendiri. Perbanyak berdoa, perbanyak mengerjakan amaliyah, dan perbanyak bekerja. Ya, jadi kita tentu bisa memiliki semua yang diinginkan oleh orang ketika kita mau berusaha dan memulai untuk bekerja. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39 kita diajarkan wa alaisa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin kuat kita berusaha, semakin semangat kita berusaha, semakin rajin kita berusaha, semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk berusaha mencari rezeki, insya Allah semakin banyak pula rezeki yang bisa kita dapatkan. Ya, kita lihat ada begitu banyak orang-orang kaya di seluruh dunia. Apa kunci mereka menjadi kaya raya? Jawabannya selalu bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun, dan juga bekerja dengan penuh semangat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.